Suaranya pas ya? Assalamualaikum. Besar. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Asnedi. Sahabat Selamat pembelajar, siang. saat ini kita sudah bersama penyuluh hukum dari kantor wilayah Sumatera Selatan. Langsung aja kita ini mengenai hak cipta, kekayaan intelektual. Ya, ya. Sebenarnya sebelum kita jauh ke dalam topik lagi, kita sebenarnya harus membahas dulu kepada sahabat pembelajar mengenai apa sih, Pak, hak cipta itu atau kekayaan intelektual itu, Pak. Kita secara singkat bisa Terima, digambarkan, Pak. ya. Mungkin kita ngobrol karena ini topiknya ngobrol tentang hukum ya. Tidak Iya. mesti harus textbook ya, mana yang hafal Ada gitu kok, ya. ada kopi, Pak? Kopi? Saya hari ini lagi puasa. Aduh, Nggak apa-apa, maaf. nggak apa-apa. Kamis kan. Iya Jadi betul, gini, Pak. Mas Sofi ya, saya panggil Mas ya. Iya, Kalau kita bicara tentang hak cipta ya, tentu kita ingat tiga hal. Yang pertama pencipta. Pencipta itu tentu bisa perorangan, bisa juga bersama-sama atau kelompok yang mempunyai imajinasi. Jadi ada ide yang muncul, kemudian dijadikan ide itu karena ada kemampuan pikiran. Jadi ada kemampuan pikiran untuk menjadikan itu sebuah karya atau cipta. Jadi pertama orangnya pencipta, kemudian hasilnya yaitu ciptaan. Ciptaan itu yang merupakan hasil dari karya karya sastra atau seni atau ilmu pengetahuan dari seseorang yang muncul dari idenya sendiri tadi. Jadi ide itu asli, artinya ciptaan itu asli dari penciptanya. Nah, setelah dua hal itu, maka nanti akan muncul hak dari ciptaan itu. Nah, di Undang-Undang 28 tahun 2014, hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang timbul atau eksklusif bagi pemegang, bagi pencipta yang diberikan oleh negara, bagi dia untuk diberikan kewenangan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. apakah mereka harus Jadi dia, mendaftarkan ke pemerintah, Pak, untuk supaya dipatenkan atau jika itu tidak didaftarkan, jika ada yang pakai, mereka punya dasar hukum nggak, Pak? nah itu, jadi suatu ciptaan sebetulnya eh, tidak didaftarkan tidak apa-apa. Awalnya begitu kan, kalau kita pahami dari undang-undang hak cipta. Karena begitu ide itu dia jadikan suatu karya atau ciptaan tadi, kemudian dia punya hak, itu ada muncul hak itu bagi dia. Namun akan menjadi masalah apabila ditiru tadi. Begitu ada orang meniru, atau kata Mas Sofi tadi ada plagiat ya, nah Ya. itu akan muncul pembuktian apakah itu punya kita atau punya orang lain. Nah itu makanya kita anjurkan bagi pencipta itu mendaftarkan karyanya ke Kemenkumham. Menteri kita Pak Yasona Lawli pernah mengingatkan kepala daerah untuk mendata tentang hak cipta ataupun karya-karya komunal ini. Jadi pada saat itu yang saya ingat 2005 ya, Wali Kota Palembang sudah mendata. Ada sekitar 91 motif dan songket dan batik. Itu Motif yang songket banyak ya, dikatakan Pak. milik Palembang. Tapi yang disetujui ataupun didata oleh Dijen KI hanya 22 Penyebabnya apa tuh, motif. Pak? Yang lainnya kenapa? Eh, Yang lainnya kira-kira yang kenapa, Pak? lain belum bisa karena kan uh, syarat administrasi harus juga dipenuhi. Jadi gambar-gambar aslinya, kemudian semua yang terkategori folklore atau komunal itu milik negara. Dalam hal ini pemerintah daerah. Artinya kalau seperti tadi 22 motif yang dinyatakan punya Palembang, maka kalau ada orang lain pengen menggandakan atau menggunakannya harus izin dulu dengan yang Oke. punya seperti itu. Tapi Pak, Ya, sebenarnya kita juga yang harus digalakkan di masyarakat kita sebenarnya tidak hanya tentang cara mencintai budaya kita sendiri, tapi bagaimana cara menghargai karya orang dan ya, karya intelektual orang gitu kan. Jadi betul, betul. kita banyak sekali usaha-usaha yang menengah atau yang menengah ke bawah atau menengah ke atas yang meniru Ya, produk dari orang lain. Sejauh mana sih Pak ketegasan negara atau internasional mengenai kekayaan intelektual ini? Uh, karena kan kita lihat, kita tahu sendiri ada negara tetangga yang terkenal dengan memproduksi duplikat KW. ya,
Ya, misalnya Ya, mereknya Toshiba jadi Toshibi gitu Pak, ganti satu huruf. Adidas jadi Adidus, tapi itu sampai nyebrang ke negara tetangga, sampai ke Afrika, ke hmm, Asia. hmm. Itu Laris berarti ya. Jadi kita komit dulu. Kalau dari segi perlindungan regulasi yang dibuat oleh negara kita udah lengkap sebetulnya kalau kita baca Undang-Undang 24 tahun 2014, 28 2014 ya. Sudah lengkap sebetulnya. Dari sanksinya udah jelas di situ. Saya juga tulis di buku saya berapa sanksi pidana, berapa ganti rugi sudah jelas. Nah, tinggal kita komitmen. Saya berteman juga dengan teman-teman di apa PPNS ya, ya, PPNS. Jadi kalau sering razia gitu gabungan sama polisi, kita komitmen dulu. Jadi kita tanamkan, kami juga sebagai penyuluh juga menyampaikan itu bahwa jangan dibiasakan menjiplak atau membeli barang bajakan gitu ya. Itu hal-hal yang positif seperti itu. Jadi kalau iya Pak. kalau kalau misalkan lagunya diputar, dapat keuntungan, sudah diatur kan, ada asosiasi karya cipta orang pencipta lagu kan ada itu. Dulu yang saya Iya, ingat udah lama, saya nggak tahu mungkin udah ganti ya. Dulu saya pernah ketemu Chandra Darusman ya. Beliau ngelola itu royalti. Sekarang nggak tahu siapa ketuanya. Itu yang dikelola oleh asosiasi itu, ngelola tapi itu. sayangnya Pak, itu pemilik usaha karaoke itu sebenarnya adalah seniman juga Pak, yang harusnya paham. Nah itu. Nah ini yang sekarang jadi dilema juga kita mau bicara. Mulai dari mana? Tadi kan Mas tanya. Mulai Iya, dari kita sendiri sebetulnya. Baik kita yang sebagai pendengar saja, mungkin kalau kalau kita perhatikan ya, kalau kita di pengusaha-pengusaha juga ada keuntungan besar. Kenapa? Dengan sekian persen nggak bisa dibayarkan. Karena iya, diputar juga itu setiap setiap orang pengunjung datang mendengarkan itu kan lagu itu. iya. Saya tidak tahu Sebenarnya paham kita, perhitungannya ya. iya pasti. Tapi tetap ada harusnya pemberian Harus ada. apresiasi. Kita mengharapkan seperti itu ketertiban karena memang bagaimana kita harus meminta hargai punya kita kalau kita tidak juga menghargai milik orang lain tentang Iya. hak kita. Kemudian, tapi ini mungkin agak terlalu menyerempet ke arah yang lain. Misalnya sebuah lagu daerah itu diciptakan oleh seseorang dan diklaim sebagai komunal, tapi keluarga dari yang pencipta itu masih hidup. Nah, itu apakah haknya semua meluncur ke negara atau ada sebagian yang diberikan kepada keluarga atau bagaimana, Pak? Misalnya pencipta lagu eh, ya Ampar-Ampar Pisang atau lagu-lagu daerah lainnya yang mana sudah jelas ini penciptanya, keluarganya ini. Tapi lagu-lagu itu kalau saya perhatikan kalau muncul di televisi ya, di media-media itu ciptanya NN, no name. Kan berarti Hmm, kan punya punya daerah itu, ya. Nggak ada kan betul. kalau sudah muncul namanya berarti ya yang punya. Berarti yang Otomatis punya ya kalau Pak ya. sudah ya punya. Artinya kan Berarti kalau kita berarti yang komunal ini sebenarnya buat kebudayaan atau hal-hal yang tidak jelas siapa yang menciptakan Pak. termasuk itu salah satunya, belum Oke. diketahui siapa penciptanya. Yang pasti termasuk komunal ataupun kita tarik dengan tulisan saya folklore itu cerita-cerita yang sudah lama, puisi-puisi sudah lama yang milik bersama, ya. Kemudian hasil seni mungkin dapat berupa lukisan, gambar-gambar atau ukir-ukiran, baik jenis-jenis kerajinan tangan itu sudah turun temurun. Nah, itu yang tergolong komunal, folklore tadi. Dimiliki Iya. bersama. Artinya kan begini, kalau itu dinyatakan punya saya, maka orang klaim itu punya punya kita udah lama. Nah, seperti itu kan. Kecuali kalau Iya. tadi Mas Topi, kalau kita misalkan membuat reproduksi replika yang berbentuk inspirasi dari aslinya seperti itu, kita bikin mau Jelaskan. Sesuai apa peraturan Pak ya. namanya? Ya, disesuaikan. Kita izin dulu ya, kita izin dulu. Kemudian kita bikin kreasi baru. Itu bisa. Termasuk tari-tarian ya. Kalau Iya. bisa dikreasi baru, tidak lagi merupakan meniru dan itu merupakan karya yang terbaru. Kenapa tidak bisa diproses sebagai hak ciptanya? Kalau kita buatnya dalam bentuk yang berkreasi baru, seperti itu. Begitu Pak. Jadi kalau bicara tentang komunal ini dia punya keterkaitan sebenarnya dengan usaha-usaha atau pengrajin atau seniman di daerah ya Pak ya, yang usaha menengah ke bawah atau Ya, UMKM maksud saya Pak, usaha menengah. UMKM, Kerajinan UMKM, masyarakat, betul. bukan menengah, Ya, usaha menengah kerajinan masyarakat. ya. Uh,
itu sangat, sementara kan masyarakat kita juga pengetahuan atau kesadarannya mengenai hak cipta itu juga sangat masih mungkin belum terlalu maksimal. Apakah ada pesan nanti mungkin yang jika mungkin ada sahabat pembelajar yang mungkin sedang melakukan bisnis atau melakukan usaha dalam pengolahan atau memproduksi yang berhubungan dengan budaya lokal atau budaya daerah, Bapak mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan yang mungkin memulai atau sedang berusaha dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunal, Pak? Ya, saya hanya berpesan kalau nanti baik siapapun ya, mungkin kalau sekarang saya berbicara tentang penyuluh karena saya sebagai penyuluh ya, penyuluh hukum ya. Jadi kita harus memberikan informasi. Misalkan kita, kalau misalkan yang saya lakukan selama ini, misalnya kita beli suatu motif ya, atau kain-kain Palembang, toko-toko, atau belanja dimanapun ya, kita harus juga bagaimana caranya kita berbicara dengan orang itu, pengusaha UMKM itu, supaya dia mengetahui apakah ini sudah terdaftar atau tidak. Seperti saya menulis buku kan, saya juga berkeinginan ikut berkontribusi dengan Kota Palembang. Saya bikin buku. Saya berkeinginan agar motif-motif songket itu nggak hilang. Maka di buku saya ada ini mas promosional. Buku saya bawa mas. Ini tadi saya mau tanya Pak. Izin sebelum saya lupa, ini buku soft copy-nya bisa kita bagikan nggak Pak? Soft copy menjadi e-book. Tapi saya pesan itu tentu banyak kekurangan. Jadi kalau nanti ditemukan kekurangan, saya mohon kritiknya. Namanya kan penulisan. Saya juga mohon maaf lahir batin Pak. Iya sama-sama. Jadi itu jadi Mas Sofi seperti itu. Jadi Bapak nggak buat sahabat pembelajar? Saya pesannya begini Mas Sofi ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa ketemu kita. Bisa ketemu dalam obrolan cerdas hukum Mas Sofi. Kemudian mungkin tidak salah kalau dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada BPSDM ya, kepala BPSDM, kemudian BPHN, teman-teman yang terlibat. Sampaikan, Pak. Boleh jemput nama nih, seperti Pak Gunawan, Bu Lisa, boleh, ya, Pak. Mas Sofi juga. Kemudian Pak Kakanwil, Pak Ayub Sulaiman, kemarin saya lapor beliau dan beliau izinkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Kumham Sumsel, Pak Kepala Divisi Hukum dan HAM, dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada juga penyuluh lain menyampaikan materi yang berbeda. Jadi sangat positif sekali. Pertama saya sempat ragu, jangan-jangan nanti Mas Sofi kecewa kalau saya yang tampil gitu ya. Oke, terima kasih. Pak Asderi pamit, sahabat pembelajar kita semua pamit. Jangan bosan sama kita semua. Kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.